Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita muji Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawa'idul Jami'atu ala Kitab Tauhid. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan ke al-qa'idatus sabi'ah, yaitu kaidah yang ketujuh. Apa kaidah yang ketujuh? Ba'atsallahu ar-rusula min ajli ad-da'wati ila at-tauhid. Kaidah yang ketujuh adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul min ajli ad-da'wah ila tauhid, karena tujuan dakwah kepada tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul supaya mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan fakullur rusuli innama ba'athahumullahu ta'ala min ajli ad-da'wati ila tahqiqil ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Maka semua para rasul sungguh diutusnya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala karena tujuan dakwah kepada tahqiqil ibadati lillahi wahdahu la syarikalah, kepada melaksanakan ibadah, merealisasikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Artinya adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul adalah ibadul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tujuannya adalah menjauhkan manusia dari penyembahan, mengajak manusia dari peribadatan kepada makhluk menuju peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diutusnya para rasul adalah supaya semua manusia ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah. Dalilnya adalah terdapat banyak dalil akan hal ini.
Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna," dan sungguh kami telah mengutus, fi kulli ummah, di dalam setiap umat. Apa yang Allah utus dalam setiap umat? Rasulan, seorang rasul, seorang utusan. Apa tujuan mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? An ya'budullaha, supaya orang-orang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan menjauhkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Supaya semua manusia menghambakan diri, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Dalam surah Yusuf ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "hadhihi sabili," inilah jalanku. "Ad'u ila Allah," aku mengajak manusia kepada jalan Allah, bukan mengajak manusia kepada diriku sendiri, tapi mengajak manusia kepada jalan Allah. Ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu dan hujjah, di atas bukti yang kuat. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita untuk kita mengajak manusia ke jalan Allah. Untuk kita mengajak manusia bagaimana supaya manusia tersebut beribadah hanya kepada Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah, mengerahkan semua ibadahnya hanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan." Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah, serulah manusia kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan Tuhanmu. Dengan apa? Bil hikmah, dengan penuh hikmah. Wal mau'izah, dengan peringatan. Wal mau'izatil hasanah, dan peringatan yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ini semua adalah perintah. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain, perintah-perintah yang lain, yang menjelaskan bahwasanya tujuannya diutus para rasul itu untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma ba'athahu ila al-Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz ketika Mu'adz diutus ke negeri Yaman. Hadisnya muttafaqun alaih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Ibn Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Mu'adz bin Jabal
ketika Mu'adz diutus ke negeri Yaman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaka ta'ti qauman ahlal kitab atau min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Yang kau datangi ini adalah kaum yang berilmu. Yang kau datangi ini adalah kaum yang punya wahyu sebelumnya. Walaupun demikian halnya, faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaih an yuwahhidullah. Hendaknya hal pertama yang engkau ajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Maka hal pertama yang engkau ajak dia bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Dan ajak juga mereka bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Wa qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadisnya muttafaqun alaih dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Lamma ba'athahu lil yahudi fi Khaybar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menuju negeri Khaybar. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, bahwasanya besok akan membawa bendera ini seorang laki-laki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Maka yang dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelum berangkat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Umfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim, thumma da'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Umpud ala rislik. Berjalanlah engkau dengan santai, tidak tergesa-gesa. Jalan terus menuju Khaybar. Hatta tanzila bisahatihim, sehingga engkau sampai ke pekarangan mereka, ke tempat mereka. Kemudian ketika engkau sampai kepada mereka, sampai ke lingkungan mereka, thumma du'uhum ilal Islam. Kemudian ajak mereka kepada Islam. Ajak mereka masuk Islam. Yang mana syarat masuk Islam itu apa? Mengikrarkan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, dan kabarkan kepada mereka apa kewajiban atas mereka sekarang. Min haqqillahi ta'ala, dari hak-hak Allah di dalam kewajiban tersebut. Dikabarkan kepada mereka apa yang mereka harus lakukan. Ajak mereka kepada Islam, maka hal yang pertama yang ingin dilakukan, yang harus dilakukan oleh orang yang mengajak manusia kepada Islam adalah bersyahadat. Mengikrarkan persaksiannya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dia harus mengikrarkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka apa kata penulis di sini? Fahadhihi nususu dalatun ala ujubi da'wati ila tauhid wa annahu awwalu ma yubda'u bihi da'watan wa amala. Maka disebutkan
Maka nas-nas ini semua, dalil-dalil ini semua, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalatun ala ujubid da'wati ila tauhid. Menunjukkan akan wajibnya seseorang itu berdakwah kepada tauhid. Mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sudah diajarkan oleh Allah. Wa annahu awwalu ma yubda'u bihi, bahwasanya tauhid adalah hal pertama yang harus dimulai. Da'watan wa amala. Baik secara dakwah, secara mengajak orang maupun secara amal. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Hendaknya kita memulai mengajak manusia kepada tauhid. Akhirnya juga kepada tauhid. Di antara awal dan akhir juga, mari kita mengajak manusia kepada tauhid. Kita awali dengan tauhid, terus dengan tauhid, tetap dengan tauhid. Ini bukan maksudnya harus kita singkirkan yang lain. Di dalam dakwah ini ada tingkatan-tingkatan. Ada hal-hal yang paling penting, terpenting. Maka hal pertama yang harus dipahami oleh orang yang mengajak manusia yaitu ibda bil aham tsummal muhim. Mulailah dari yang paling penting, kemudian kepada yang penting. Dan yang paling penting dalam syariat Allah, dalam agama Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tauhid. Jelaskan kepada manusia. Tambihat, ada beberapa catatan di sini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah at-tauhidul ladzi arsalallahu ar-rusula min ajli ad-da'wati ilaihi huwa tauhidul uluhiyah. Bahwasanya tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mendakwahkan manusia kepada tauhid, itu adalah tauhidul uluhiyah. Artinya bagaimana manusia ini menghambakan diri dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Wa huwa muqtada syahadati an la ilaha illallah. Inilah dia konsekuensi dari la ilaha illallah. Ketika seorang sudah mengatakan la ilaha illallah, maknanya dia sudah meniadakan, menghilangkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan sesembahan itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala islama illa bil iqrari wal amali bi tauhidul uluhiyah. Maka orang itu tidaklah dikatakan Islam kecuali dia mengikrarkan, menyaksikan, mengungkapkan dan mengamalkan tauhidul uluhiyah. Maka orang ketika masuk Islam, hal pertama yang harus diucapkan itu apa? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ad-da'watu ila tauhid idza kanat liqaumin kafirina fahiya da'watun lid-dukhuli fihi. Dakwah kepada tauhid jika itu adalah kaum yang bukan Islam, maka dakwah yang kita sampaikan kepada mereka adalah dakwah supaya masuk ke dalam Islam. Wa idza kanat liqaumin muslimin, dan apabila dakwah itu untuk kaum yang sudah Islam, yang belum Islam, kita ajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun jika dia orang Islam, apakah tidak perlu kita ajak kepada tauhid? Perlu. Tetap tauhid ini untuk siapapun itu. Untuk apa kita ajak manusia yang sudah Islam tapi tetap kita dakwahkan tauhid? Fahiya da'watun litsabati alaih. Itu dakwah supaya dia kuat, dia kokoh di atas tauhid. Wa tadzkiri bih, dan sebagai pengingat bagi dia. Kita ingatkan akan pentingnya tauhid ini. Wa tahdhir mimma yukhalifu, dan kita peringatkan dia dari hal-hal yang akan merusak tauhidnya.
Wa bihadza yu'lam khata'u man yaqul innana muslimun falimadza tad'unana litauhid. Ini adalah kesalahan. Dengan ini kita bisa mengetahui kesalahan orang yang mengatakan sesungguhnya kita ini orang Islam. Kenapa didakwahkan kepada tauhid? Artinya kalau dia bukan orang Islam, maka kita ajak dia untuk masuk ke dalam Islam. Cara masuk ke dalam Islam adalah dengan mengikrarkan tauhid. Kalau sudah masuk ke dalam Islam, kita ajarkan mana dia tauhid-tauhid itu, supaya dia ingat, supaya dia kokoh di atasnya, supaya dia tidak melakukan hal-hal yang akan dapat merusak tauhidnya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an mat wa huwa yad'u lit-tauhid wa yudhakkiru as-sahabata bihi wa yuhadziruhum mimma yukhalifu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dunia tetap mendakwahkan tauhid. Memperingati sahabat tentang pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan. Mengingatkan para sahabat. Memperingati mereka supaya tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak tauhid mereka. Tetap para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah minal khata'i alladhi yaqa'u fihi ba'dud du'at. Ihmaluhum ad-da'wata ila tauhid. Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian para dai, para penyeru, juru dakwah, ihmaluhum, mereka meremehkan dakwah kepada tauhid, meremehkan memperingati manusia dari bahaya yang dapat merusak tauhid, meremehkan dari membicarakan dan membahas tentang tauhid. Fatajidu fi da'watihim kulla mawdu'in illa tauhid. Sehingga sebagian dai, kita lihat dakwah mereka semua judul ada, yang tidak ada tauhid tidak ada. Wa ma'alimu anna bi salahi tauhidi tasluhu ahwalun nas. Tidakkah para dai itu tahu bahwasanya dengan memperbaiki tauhid, maka itu akan memperbaiki keadaan manusia. Fama min khalalin fin nasi illa wasababuhu khalalun khafiyun fit tauhid. Maka tidak ada kerusakan pada manusia kecuali sebabnya adalah khalalun khafiyun bit tauhid, karena ada kerusakan-kerusakan yang tersembunyi dalam tauhid itu. Pada tauhid mereka ada yang rusak dari tauhid mereka, sehingga terjadi kerusakan. Kalau kita lihat dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan suatu kaum, ada yang ditenggelamkan, ada yang bermacam-macam. Ternyata awal dari kebinasaan mereka karena mereka tidak mau menerima tauhid, tidak mau menerima ajaran para anbiya, tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah ad-da'watu lit-tauhid taratan takunu bi bayani ma'nahu wa muqtadahu. Bahwasanya tauhid itu kita dakwahkan. Bagaimana cara dakwahkannya? Kadang bisa dengan menjelaskan makna dari tauhid itu. Wa muqtadahu, apa konsekuensinya? Apa arti la ilaha illallah? Apa rukun la ilaha illallah? Apa syarat-syarat la ilaha illallah? Apa hal-hal yang dapat merusak la ilaha illallah? Terus kita ajarkan kepada manusia. Wa taratan takunu bi bayani fadlih. Ya, kadang juga kita ketika berbicara tauhid, kita jelaskan keutamaan itu tauhid. Tauhid itu apa? Keutamaannya begini, keutamaannya begini, keutamaannya begini. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar bersih tauhidnya, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Orang yang benar-benar bersih tauhidnya dari kesyirikan, maka tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dengan wa fadli ahli, kita menjelaskan akan keutamaan orang-orang yang bertauhid. Wa taratan takunu bi bayani ma yukhalifuhu wa yunaqiduhu. Ya, kadang juga bisa dijelaskan tentang hal-hal yang dapat menyelisihi dan merusak tauhid. Itu semuanya kita jelaskan. Ja'alanallahu jami'an
min du'atit tauhid wa sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk ke dalam golongan para penyuruh-penyuruh kepada tauhid dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.